Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita bahas soal-soal pretest PPG Guru SD sesuai dengan FR di tanggal 22, 23, dan 24, kami ingin menyampaikan bahwa kami mengadakan bimbel tatap muka online pretest PPG Guru SD tahun 2023 untuk batch yang kelima. Nanti di dalam bimbel ini kita akan bahas soal FR tanggal 22, 23, dan 24 Juli tahun 2023 yang nanti ada numerasi, literasi, IPA, IPS, PPKN, Bahasa Indonesia, Matematika, dan Pedagogi. Nah, untuk fasilitasnya Bapak Ibu Guru kami menyediakan 5 fasilitas. Yang pertama ada 10 kali pertemuan, 3 tryout soal terakurat, kemudian 10 mini tryout, 10 video rekaman bimbel, dan juga nanti kita akan berikan handout file soal dan pembahasan. Hanya dengan Rp200.000 pendaftaran sampai dengan tanggal 4 Agustus. Cara pendaftaran ketik daftar pretest Agustus. Kirim ke WA kami di 081803358023. Pelaksanaan pada tanggal 4 Agustus sampai dengan 13 Agustus 2023 melalui Zoom meeting. Baik Bapak Ibu Guru, langsung saja kita bahas soal yang pertama terkait dengan FR soal pada bilangan bulat. Kila pada awalnya diam di suatu titik, lalu ia menghadap ke kanan, lalu berjalan mundur sebanyak 15 langkah. Setelah itu, ia berjalan mundur lagi sebanyak 7 langkah. Maka posisi Kila sekarang yaitu titik-titik. Baik, kita akan misalkan. Seperti ini Bapak Ibu Guru ya. Oke, ini adalah sebuah titik. Kita misalkan Kila berada di sini ya, titiknya. Kemudian di sini karena dia menghadap ke kanan, kan sekarang kita bedakan kanan dan kiri Bapak Ibu Guru. Nah, kanan adalah di sebelah sana, kemudian kiri adalah sebelah kiri yang di sini ya. Oke, saya terangkan ini kiri, kemudian ini kanan. Kemudian si Kila ini akan menghadap ke sebelah kanan. Nah, berarti dia membelakangi sebelah kiri. Kembali lagi, Kila akan menghadap sebelah kanan, jadi kan dia hadapnya ke sana nih. Hadap. Oke, hadap ke kanan. Ke kanan. Berarti kalau dia hadap ke kanan, berarti dia membelakangi kiri ini. Oke, kalau dia membelakangi kiri, kemudian kita sudah ketemu awalnya, menghadap ke kanan lalu berjalan mundur sebanyak 5 langkah. Nah, berarti dia mundur kemana? Ke kiri atau ke kanan? Nah, berarti dia mundur ke arah kiri. Nah, kalau dia mundur ke arah kiri, berarti itu adalah negatif 15. Karena dia mundur ke arah kiri. Kemudian, setelah mundur ke arah kiri 15, maka di sini negatif 15, maka dia berikutnya, setelah itu ia berjalan mundur lagi sebanyak 7 langkah. Nah, dia mundur lagi sebanyak 7 langkah. Maka kalau kita hitung di sini negatif 16, negatif 17, negatif 18, negatif 19, negatif 20. Ini sudah berapa langkah? 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kembali lagi ke, mohon maaf bukan kembali ya, tapi melangkah lagi tinggal 2 langkah yang negatif 21 dan lagi-lagi ke negatif 22. Nah, maka dia akan berhenti nanti pada negatif 22 ini. Maka jawaban yang lebih tepat itu yang mana Bapak Ibu Guru? Apakah A, sebelah kanan 8 langkah dari posisi awal, otomatis jawaban A salah. Kemudian yang B, sebelah kanan 22 langkah dari posisi awal. Bukan sebelah kanannya, tetapi seharusnya sebelah kiri. Karena dia membelakangi kiri dan dia mundur ke arah kiri, maka jawaban B salah. Yang C, sebelah kiri 8 langkah dari posisi awal, salah. Yang D, sebelah kiri 22 langkah dari posisi awal. Nah, maka jawaban yang lebih tepat itu adalah jawaban D. Maka dia melangkah ke sebelah kiri sebanyak 22 langkah. Baik, kita lanjutkan ke soal berikutnya Bapak Ibu Guru. Kila pada awalnya diam di suatu titik, lalu ia menghadap ke kanan, lalu berjalan mundur sebanyak 15 langkah. Setelah itu, ia berjalan mundur lagi sebanyak 7 langkah, maka kalimat matematikanya adalah titik-titik. Baik, di sini kita misalkan seperti tadi, ya sama seperti tadi ini, tetapi di sini kita diminta untuk membuat kalimat matematikanya. Oke, tadi sudah saya gambarkannya Bapak Ibu Guru. Nah, ini adalah sebelah kanan. Kemudian ke sini adalah sebelah kiri. Nah, baik. Kemudian Kila menghadap ke sana. Oke, ini hadap si Kila ya. Hadap kemudian Kila membelakangi kiri. Membelakangi.
membelakangi. Nah, kemudian pertama dia berjalan mundur sebanyak 15 langkah. Nah, kalau dia mundur berarti dia berjalan ke belakang. Maka di sini negatif 15. Kemudian berikutnya, setelah itu ia berjalan mundur lagi sebanyak 7 langkah. Dia mundur lagi sebanyak 7 langkah. Nah, artinya Bapak Ibu Guru, manakah kalimat yang lebih tepat? Apakah A 15 ditambah 7, B negatif 15 tambah 17, C negatif 15 dikurangi 17, D negatif 15 ditambah negatif 7. Nah, maka yang lebih tepat di sini Bapak Ibu Guru adalah jawaban D. Kenapa jawaban D? Karena pertama dia mundur 15 langkah. Nah, setelah dia mundur 15 langkah berhenti pada titik 15 ini, kemudian dia tambahkan langkahnya lagi. Nah, kalau dia tambahkan langkahnya, maka kita tulis plus di sini Bapak Ibu Guru ya. Dia tambahkan langkahnya, kemudian dia mundur sebanyak 7 langkah, maka itu negatif 7. Maka jawaban yang lebih tepat di sini adalah jawaban D, Bapak Ibu Guru. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Ipung mula-mula berada pada titik 0. Setelah itu, Ipung melangkah ke sebelah kiri sejauh 9 langkah. Baik, kemudian lalu ia berjalan ke kiri lagi sebanyak 13 langkah. Apabila dinyatakan dalam kalimat matematika menjadi titik-titik. Baik, mana yang lebih tepat? Apakah A 9 ditambah 13, B 9 tambah negatif 13 sama dengan negatif 4, C negatif 9 ditambah negatif 13 sama dengan negatif 22, D negatif 9 ditambah 13 sama dengan 4. Baik, Bapak Ibu Guru, sekarang kita akan analisis dari dari soalnya dulu. Nah, semula kan dia duduk atau berdiri pada titik 0 ini ya. Oke, baik, kita buat garis bilangannya. Kemudian ini sebelah kanan, ini sebelah kiri. Nah, kalau dia melangkah ke kiri itu negatif Bapak Ibu Guru ya. Kalau dia melangkah ke kanan maka itu positif. Baik, sekarang dia melangkah ke sebelah kiri sebanyak 9 langkah. Nah, kalau dia melangkah ke sebelah kiri sebanyak 9 langkah, maka nanti jawabannya adalah negatif 9, yaitu di antara C dan D. Maka jawaban A dan B itu jelas salah. Kemudian dia tambahkan lagi langkahnya, lalu ia berjalan ke kiri lagi sebanyak 13 langkah. Berarti dia tambahkan lagi langkahnya ke sebelah kiri, maka kita tulis harus tanda tambah atau penjumlahan. Kemudian kalau dia melangkah ke sebelah kiri lagi, maka kita tulis negatif. Berapa langkah ke kirinya itu 13, maka jawaban yang lebih tepat di sini adalah jawaban C. Oke ya. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Adip mula-mula berdiri menghadap ke kanan di titik 7. Lalu ia berjalan sehingga berdiri di titik 5 dan tetap menghadap ke kanan apabila dinyatakan dalam kalimat matematika menjadi titik-titik. Apakah A. Adip melangkah maju 2 langkah, B. Adip melangkah mundur 2 langkah, C. Adip melangkah maju 12 langkah, D. Adip melangkah mundur 12 langkah. Baik Bapak Ibu Guru, di sini kita gambarkan atau kita ilustrasikan. Nah, di sini Adip mula-mula berdiri di nomor 7 ya. Nah, di sini dia berdiri. Kemudian ini kalau dia ke sana maka dia maju. Kemudian kalau dia ke sini maka dia mundur. Nah, kalau ke kiri mundur, kalau ke kanan maju. Nah, baik kita akan aplikasikan. Dia berdiri di titik 7, lalu ia berjalan hingga berdiri di titik 5. Nah, selanjutnya berjalan lalu berdiri ke titik 5. Nah, kalau ke titik 5 apakah ke kanan atau ke kiri? Ya, jelas adalah ke kiri atau nanti ke belakang. Maka di sini adalah titik 5-nya, bukan ke sini. Nah, kalau ke kanan itu malah 8, 9, dan 10, dan seterusnya. Maka apabila dinyatakan dalam kalimat matematika menjadi titik-titik, Adip melangkah maju 2 langkah, salah. Kalau dia maju 2 langkah Bapak Ibu Guru, maka dia akan pada titik ke-9 nanti ya, kalau dia maju. Kemudian, Adip melangkah mundur 2 langkah. Nah, yang lebih tepat adalah Adip melangkah mundur 2 langkah. Maka jawaban yang lebih tepat di sini adalah jawaban B. Untuk yang C jelas salah, yang D juga jelas salah. Baik, soal berikutnya Bapak Ibu Guru, bilangan yang terletak 9 satuan di sebelah kiri dari bilangan negatif 15 adalah titik-titik.
Baik di sini ada bilangan yang terletak 9 satuan di sebelah kiri. Nah, kalau 9 satuan di sebelah kiri, maka itu adalah negatif 9, ya. Oke, kemudian lalu dari bilangan negatif 15. Nah, berarti dia terletak di 9 satuan di sebelah kiri dari negatif 15, Bapak Ibu Guru. Oke, kalau dia berada di sebelah kiri dari negatif 15, maka pada titik keberapakah itu? Nah, ini kita tambah dengan negatif 15. Maka jawabannya lebih tepat yang mana? Yaitu berapa? Negatif 24. Maka jawaban yang tepat adalah jawaban A. Oke. Ya, ini tadi kita sudah bahas ya. Silahkan Bapak Ibu Guru bisa menjawab soal yang kita sudah bahas ini di kolom komentar. Oke, bagi Bapak Ibu Guru yang berminat untuk mendapatkan e-book pretest PPG Guru SD tahun 2023 yang kami revisi pada tanggal 22 Juli, silahkan Bapak Ibu hubungi kami di 081803 3580223. Kemudian nanti Bapak Ibu akan mendapatkan bonusnya ya untuk FR 23 dan juga 24 Julinya. Baik Bapak Ibu Guru, itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.